akan mengupas tuntas terkait rahasia berat badan ideal dan awet muda. Yang mana memiliki berat badan ideal ini tentunya impian dari semua orang ya, baik itu cowok, baik itu cewek. Tapi mungkin kita sebagai cewek lebih relate ya, mau diet gitu kan. Jadi karena sih sebenarnya cara menjaga penampilan dan kebugaran tubuh agar tetap prima dan awet muda. Tentunya di sini kita akan ditemani oleh narasumber yang tentunya luar biasa dan sudah ready, siap untuk berbagi informasi kepada kita semua malam hari ini. Langsung saja kita persilahkan kepada Dokter Ludison. Manisnya juga pas, bikin pengen makan lagi. Ada Good dua varian morning ya, ada semuanya. ungu. Cobain deh, dijamin lagi. Dia Ya, paling Selamat terima malam. kasih kesempatannya udah dikasih kesempatan untuk manisnya juga bawa pas, di pengen makan sesi lagi. Ada dua seminar varian ini ya, ya. hijau sama ungu. Cobain deh, dijamin lagi. Dia yang lagi rame di Ini TikTok. suaranya ada yang pecah ya. Ya, malam ini kita akan bahas tentang rahasia berat badan ideal dan awet muda. Ini kita semua juga mau seperti itu ya teman-teman ya. Betul, perkenalkan nama saya Dr. Ludison. Kalau yang udah kenal bisa di chat di kolom chat udah kenal. Kalau yang belum, salam kenal ya teman-teman semuanya. Salam sehat dan bahagia ya. Ada yang udah kenal saya? Apa pada belum kenal semuanya? Kalau yang kenal bisa chat, tulis kenal. Oh, berarti pada Ada banyak baru yang kenalan nggak nih. kenal ya. Salam kenal, yuk, salam kenal. Edi, ya, oke. Teman-teman, ini IG saya. Kalau yang mau follow boleh ya. Silakan di follow ya. Teman-teman ini kan lagi Piala Dunia. Pasti kenal yang namanya Cristiano Ronaldo ya. Kalau kita lihat usianya, itu dia usianya udah 40 tahun. Tetapi ya secara usia biologisnya itu sama kayak orang yang usia 28 tahun, teman-teman. Apa rahasianya? Ya, aktivitas dia yang luar biasa, latihan dia yang luar biasa, jaga tubuhnya yang luar biasa, teman-teman. Ya, tadi sore saya baru sama anak saya pergi main di taman, main sliding, dan di situ ada satu ibu-ibu lagi olahraga juga di situ. Habis itu dia sapa saya, ini anaknya ya? Saya bilang, iya. Oh ya ya, bagus ya anaknya ya gitu. Habis itu dia tanya umur saya berapa. Saya bilang, saya gitu-gitu udah sampai 40 tahun juga teman-teman ya. Ya, habis itu saya tanya balik, umurnya udah berapa? Coba kamu tebak. Saya pikir umurnya berapa ya? Ya 60-an ya, Ci. 60-an. Iya, 60-an ya. eh Kata dia 90. Wow, hebat ya Ibu ya. Kebetulan hari topiknya juga sama, jadi saya sharing di sini. Wow, 90. Iya, terus dia cerita sama saya. Iya, kita harus olahraga, gerak-gerak, santai gitu. Makan juga dijaga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu sharing dari dia ya. Ya, salam kenal, salam kenal. Wah, ini ada yang dari Sulawesi juga ya. Makanya Zoom ini zaman sekarang bisa se-Indonesia kita ya ketemu di Zoom ini. Salam kenal semuanya ya, salam sehat. Nah, siapa yang sudah pernah diet di sini? Coba di chat ya. Yang udah pernah diet siapa? Kalau udah pernah katakan ya, sudah pernah ya, ya atau sudah pernah diet. Biar kita tahu nih, udah pernah diet belum teman-teman? Oh, Kiswan udah. Siapa lagi nih yang udah pernah diet? Cuma Kiswan doang atau ada yang lain juga? Ya, tapi gagal. Wah, gagal ya. Oke, nggak apa-apa, tenang. Nanti kita belajar bareng-bareng ya. Belum pernah. Oke. Siapa lagi? Chat-chat, silakan. Pengalamannya. Siapa yang udah pernah diet? Siapa yang udah diet gagal? Siapa yang belum pernah? Boleh, silakan komen. Ya, teman-teman, saya sendiri juga pernah diet. Kita kan lagi pas Imlek, itu pergi ke rumah keluarga lah, diajak teman makan lah, pesta sana sini lah, wah
pas Imlek 15 hari itu makan terus. Jadi saya juga jadinya perutnya pun buncit teman-teman, badannya pun tanpa berat gitu. Selama Imlek 15 hari itu makan terus. Ya kan? Siapa yang pernah merasakan seperti saya? Ya, 8 bulan pupus, hanya gaya hidup yang agak kurang baik. Oke. Ya, jadi pas Imlek saya pun pernah mengalami hal yang sama juga. Berat badan nambah teman-teman ya. Kancingnya nggak bisa lengket ya, nggak muat teman-teman. Gitu. Macam-macam ya pengalamannya ya. Oke. Nah, siapa yang berat badannya turun lalu naik lagi? Nah, ini pernah nih si itu ya, Koato pernah tuh berat badan mungkin udah turun, habis itu naik lagi. Siapa yang pernah? Terus terang, terus terangnya nggak apa-apa. Di sini kan kita bahas bareng-bareng ya. Saya rasa banyak yang diet udah turun, tahu-tahu udah seneng naik lagi, gitu kan? Ya itu mungkin pengalaman banyak orang lah ya. Dari 92 kilo menjadi 82. Wah, mantap ya 10 kilo turunnya. Luar biasa. Mantap, mantap, mantap. Oke, sambung ya. Kalau kita bahas berat badan, kita harus tahu ini apa itu berat badan ideal. Ya, ternyata ada rumusnya juga ya namanya BMI. Ada yang udah pernah dengar? BMI itu apa? Body Mass Index. Ya, bahasa Indonesianya itu adalah intinya adalah untuk diukur tubuh kita ideal apa enggak. Jadi berat badan ideal adalah berat tubuh yang sesuai dengan tinggi badan dan komposisi tubuh sehingga tubuh lebih sehat dan resiko penyakit lebih rendah. Ya, jadi rumusnya itu adalah BMI itu adalah berat badan dalam hitungan kilogram per tinggi badan kuadrat teman-teman. Ya, ini untuk orang Asia kurang lebih seperti ini. Ada orang Eropa juga seperti itu. Teman-teman zaman sekarang udah gampang. Teman-teman kalau mau hitung bisa juga download di aplikasi di HP, di Play Store, klik aja kalkulator BMI. Ya, silakan di-download ya. Setelah acara ini atau sekarang juga boleh. Jadi bisa hitung sendiri beratnya seperti apa. Ya. Dan ingat, BMI ini tidak membedakan massa lemak dan otot. Ya, jadi hasilnya bisa berbeda pada atlet dan orang yang berotot, teman-teman. Ya, silakan diukur dari HP, gampang kok, tinggal download, masukin berat badan, tinggi badannya dimasukin, nanti keluar angkanya. Ya, teman-teman. Sampai sini jelas? Kalau jelas, boleh katakan jelas, biar saya tahu. Jelas, teman-teman? Suara masih jelas kedengaran? Yang saya Masih bicarakan, jelas. teman-teman, jelas ya? Oke, kita next lagi. Nah, ini mengapa berat badan naik? Jadi kita apalagi orang Indo sukanya makan nasi. Tapi sebenarnya bukan nasi doang yang bikin berat badan naik, teman-teman. Ya, ada juga karena apa penyebabnya. Jadi biar kita tahu penyebabnya apa, kita baru bisa tahu mencegahnya. Ya, contoh yang pertama itu karena apa? Makan berlebihan. Ya, contoh sehari makan 10 porsi, ya kan? Sehari makan 20 porsi. Wah, ya jadi ini berlebih banget. Makanya berat badan kita jadi naik, ya. Ibaratnya kita itu kalau manusia itu kalau kita ibaratkan seperti tangki untuk isi bensin di mobil, ya, harusnya tangki kita itu isinya 50 liter, teman-teman. Tapi karena kita mau isi terus, kita isi jadi 100 liter. Bayangin kalau tangki mobil itu sisa yang lebihan itu masih luber ke jalan. Tapi kalau manusia, ya kita itu elastis teman-teman. Jadi sisa kelebihan itu akan jadi apa? Lemak segala macam. Dan itu muncul di mana? Perut gendut, badan melebar, semuanya melebar. Ya, kanan kiri lebar semuanya. Jadi itu juga satu penyebab dari berat badan naik. Ya, yang kedua itu adalah minuman manis. Nah, kadang nggak sadar kita udah minum manis, minum boba, habis itu sambung lagi minum teh manis.
hajar terus. Sekarang banyak banget minuman yang manis ya teman-teman. Nah ini berefek juga ke tubuh kita. Minumnya rasanya seperti gak bikin kenyang ya teman-teman. Habis minum manis ya yang bisa naikin berat badan, hajar lagi misalnya makan nasi yang banyak, makan padang yang VG ya. Nah, makin meluber lah itu badan kita ya teman-teman. Nah, itu juga penyebabnya salah satunya adalah minuman manis. Jadi ini adalah sesuatu yang kita gak berasa kenyang, tetapi berat badan kita bisa naik teman-teman. Ya, poin yang ketiga itu adalah kurang gerak, mager kalau bahasa orang kerennya. Ya, mager. Apalagi kita yang sibuk, nggak bisa dimungkiri yang sibuk, ya bahkan yang mungkin profesi dokter sendiri pun juga sibuk periksa pasien, juga mungkin baik duduk, ya atau yang kerja di kantor duduk terus kerjain tugas, ya itu juga bisa memicu berat badan kita naik. Karena apa? Makanan kita makan udah banyak, minuman manis udah banyak, habis itu geraknya kurang. Ya gimana gitu loh, ya kan? Padahal sebenarnya gerak kita itu minimal sehari itu sekitar 7.000 sampai 10.000 gerak. Ya, jadi karena kurang gerak, jadi berat badan naik. Ya, ini adalah satu penyebab ketiga terjadinya berat badan naik. Oke, sampai sini masih oke ya, jelas ya? Suara juga jelas ya? Kita sambung lagi ke berikutnya. Kurang tidur. Nah, kurang tidur ini juga salah satu penyebab berat badan naik. Ya, dengan kurang tidur, kenapa bisa bikin berat badan naik? Ya, tidur yang tidak cukup dapat mengganggu hormon nafsu makan dan metabolisme. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya hormon untuk bikin lapar. Ada satu lagi hormon yang untuk kenyang. Karena tidur, jadi metabolisme hormon ini jadi terganggu, ya, bikin kita rasanya lapar terus. Ya karena lapar terus, jadinya makannya jadi banyak, ya. Metabolisme juga terganggu, akhirnya bikinlah terjadinya gemuk, ya. Apalagi kita hidup di zaman sekarang, ya. Tidur kurang, ya mungkin banyak yang tidur kurang ya. Mungkin juga saya juga bisa aja tidur kurang gitu loh. Karena banyak aktivitas teman-teman ya. Berikutnya lagi apa? Stres. Stres juga bisa loh teman-teman ya. Bikin berat badan naik. Kenapa? Sebabnya apa? Kok stres bisa bikin berat badan naik? Ya kan? Stres dapat memicu makan emosional. Jadi makan karena emosi, ya. Dan peningkatan hormon penyimpanan lemak, gitu. Jadi karena kita stres menyebabkan itu namanya hormon kortisol. Kortisolnya naik, akhirnya yang kita makan itu ibaratnya gini loh. Yang kita makan itu tidak langsung dibikin jadi energi, jadinya disimpan di lemak kortisol itu, ya. Jadi bikin metabolismenya juga terganggu karena stres. Jadi kita harus pintar-pintar kelola diri kita juga supaya jangan stres teman-teman, ya. Ada masalah mungkin ya kita hidup bisa ada masalah. Masalah itu ada macam-macamnya juga ya. Tapi ya gimana cara kita kelola hidup kita, emosional kita itu juga penting teman-teman untuk supaya kita berat badannya ideal dan juga ya bikin kita sehat juga ya karena dengan stres juga kita lihat orang kalau stres mukanya juga jadi kusam ya jadi kurang lebih ya bandingin teman-teman yang lagi senyum yang happy sama yang stres muka pun bisa berbeda ya oke. Ini adalah penyebab kelima berat badan naik. Next berikutnya kita sambung lagi ya teman-teman ya. Usia bertambah. Wah, kok usia bertambah bikin berat badan naik? Kenapa gitu kan? Metabolisme tubuh itu melambat seiring bertambah usia, ya sehingga lebih mudah naik berat badannya. Oke, itu yang menyebabkan. Jadi gini, seiring bertambahnya usia, apalagi orang yang usianya udah sampai 30 tahun, itu masa ototnya itu bisa berkurang kalau kita nggak latih benar-benar. Jadi
selama 10 tahun ke depan itu massa otot tuh bisa berkurang 3-8%, teman-teman. Padahal otot tuh membantu kita metabolisme juga energi. Karena ototnya massa otot berkurang, jadinya metabolismenya jadi berkurang. Makanya orang yang usia 20 tahun makannya banyak pun juga kok nggak gemuk-gemuk. Beda dengan orang yang mungkin umurnya 50 tahun. Nah, itu alasannya. Sampai sini jelas? Kalau yang mau tanya boleh chat aja, ntar di akhir sesi akan kita bahas ya lebih jawaban-jawabannya teman-teman kalau mau tanya. Ini 6 penyebab kenapa berat badan bisa naik. Oke? Nah, ini malah kebalikan. Ya, Dok, mohon tips menaikkan berat badan. Thanks. Nah, ini terbalik ya. Ada yang mau naikin berat badan, ada yang mau nurunin berat badan. Ya, kita akan jawab di pas belakang ya, sesi belakang setelah slide ini selesai. Ya, sekarang ini adalah rumus yang simple dan ini kepakai untuk mau naikin berat badan, mau turunin berat badan, rumusnya ini. Ya, jadi kalori yang masuk ini lebih besar dari yang kalori keluar. Sama dengan gemuk. Kenapa? Contoh lah, kita udah makan minuman manis-manis, boba, hamburger, kentang, nasinya banyak, habis itu segala macam lagi yang fast food ya. Nah, contoh kita sehari bisa makan sampai 2.500 kalori. Ya, tetapi kalori yang keluar, nah aktivitasnya untuk tubuh misalnya jalan kakinya mungkin nggak terlalu banyak 200 kalori, olahraga yang simple-simple mungkin 300 kalori, ya naik sepeda itu mungkin sekitar 250 karena nggak gitu jauh, ya aktivitas yang ringan mungkin sekitar ya 400 kalori lah, totalnya adalah 1.150 kalori. Nah teman-teman bayangin masuknya itu 250, tetapi yang keluar itu adalah 1.150. Sisanya kemana? Sisanya ditimbun ke lemak lah teman-teman. Ya, makanya itu yang bikin terjadinya berat badan bisa naik. Oke ya, kelebihan kalori disimpan sebagai lemak. Ya, hasilnya berat badan naik, timbangan kaget. Pas lihat timbangan, wah kok naik gitu kan? Timbangannya yang rusak atau saya yang tambah berat gitu kan. Waduh, timbang lagi. Lah, kok masih segitu? Wah, ini timbangannya rusak ini. Beli baru lagi lah. Ya, ternyata berat badannya naik ya, teman-teman ya. Gitu. Ternyata bukan timbangannya yang salah. Oke ya. Next berikutnya. Tuh, mengapa diet sering gagal? Ayo. Tadi kan udah pernah diet, terus kok gagal? Kenapa gitu kan? Ya, tidak membangun kebiasaan. Contoh nih, eh, biasanya dia makannya banyak, pas lagi diet, contoh 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, itu kan pola makannya diatur, aktivitas fisiknya juga bagus, berat badannya turun. Nah, pas turun, kita pasti udah happy kan? Nah, tahu-tahu kita nggak jaga lagi. Kebiasaan kita itu kembali ke semula. Nah, karena kembali ke semula, ke habit yang lama, otomatis pelan-pelan naik lagi nih. Karena pelan-pelan tubuh kita lagi diisi sama lemak lagi, aktivitasnya kurang. Nah, itulah yang bikin terjadinya gagal, teman-teman. Ya, makanya saya cerita pas saya lagi Imlek makan banyak, memang itu melebihi dari porsi saya yang biasa. Dan aktivitasnya juga kurang, cuma jalan-jalan makan, jalan-jalan makan, jalan-jalan makan pas Imlek. Ya naik lah. Nah, makanya saya juga jadinya setelah itu saya juga berusaha untuk turunin gitu kan. Ya akhirnya turun juga kembali ke semula. Jadi habit itu cuma terjadi di Imlek, bukan sehari-hari. Makanya untuk turuninnya juga tidak susah gitu kan. Tinggal balikin lagi ke semula, ya udah kembali lagi ke semula teman-teman. Jadi sekitar ya kurang lebih 1 bulan 2 bulan udah kembali ke semula karena naiknya mungkin kurang lebih cuma sekitar 2 kilo ya. Oke, efek yoyo. Apa itu efek yoyo? Jadi waktu kecil kan kita pasti sering main yoyo ya, naik turun, naik turun, naik turun, ya kan? Mungkin kalau nggak lihat anak kita main yoyo, naik turun, ya. Nah, berhasil turunkan berat badan, tetapi karena diet tidak berlanjut,
berat badan naik kembali. Ini namanya yo-yo. Yo-yo kan dia naik turun, naik turun. Jadi poin penting dari diet gagal itu adalah tidak membangun kebiasaan, ya. Karena kalau kebiasaannya benar, otomatis pasti berat badannya juga kurang lebih seperti itu. Ya, oke, sampai di sini jelas? Kalau jelas, tolong cek biar saya tahu ya. Suara jelas sama jelas nggak nih? Ada yang tanya lagi, berat badan, gampang naik padahal makan dikit. Nasi 8 sendok. Oh, 8 sendok doang ya. Banyak makan sayur, jarang makan gorengan. Tiap pagi jalan kaki 30 menit. Kenapa ya, Dok? Ya, oke, kita jawab di sesi terakhir ya. Simpan dulu pertanyaannya. Yang mau tanya lagi silakan ya, di chat aja. Kita nanti pas terakhir akan saya jawab semuanya. Sebisa saya ya, teman-teman. Kita di sini belajar bareng-bareng ya. Next. Nah, ini 5M. 5M yang membuat kita gampang untuk ingat. Jadi M yang pertama itu adalah makan yang benar. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Yang kedua itu adalah apa? Minum air. Ya, sekarang air kan gampang didapat ya. Murah lagi kan? Ya diminum teman-teman. Yang ketiga itu move, artinya gerak, pindah. Ya. Yang keempat, muscle. Jadi harus ada ototnya juga. Latih beban. Ya, beban yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. M yang kelima itu mental. Ya, jadi mental itu juga sangat berpengaruh kepada kunci hidup sehat, berat badan ideal dan awet muda yang kita semuanya mau, teman-teman. Ya, kita bahas satu persatu dari makan yang benar dulu. Ya, yang masuk mulut benar dulu. Oke. Makan yang benar maksudnya seperti apa? Nah, kita makan itu ya tadi makan sayur udah bagus, ya kan? Kurangi makan gorengan udah bagus, ya kan? Porsinya dijaga juga, jangan terlalu banyak, udah bagus. Aktivitas yang kita lakuin harus seimbang dengan yang kalori yang masuk. Kalau kita jaga juga aktivitas kita, itu lebih bagus lagi, ya kan? Di tindak pidana khusus, ya itu kan nanti larinya tetap ke Ada yang kita ya, MC tolong segala itu ya, macam. dibantu ya. Itu kan kuali kejaksaan tahapannya. Karena penyidik nggak bisa seperti jaksa, ya. Miami, Pak MC itu ya dibantu ya. Gitu kan. Tapi dia tetap harus berkoordinasi. Jocelyn. Oke, yang kedua itu adalah minum air. Ya, minum air itu tubuh kita itu butuh air, teman-teman. Butuh air untuk apa? Metabolisme. Ya, butuh lagi air tuh fungsinya macam-macam banget. Jadi ibaratnya ya, kalau kita ibaratnya contoh nih, teman-teman kan tahu kan anggur kan? Anggur kalau masih segar, airnya masih banyak, itu kan bentuknya bagus ya. Tetapi kalau udah jadi kismis, itu kan airnya udah hampir lebih kurang banyak ya. Jadinya keriput teman-teman. Jadi kalau mau awet muda, minumlah air putih teman-teman ya. Kalau enggak mirip kayak kismis tuh. Jadi keriput ya. Lebih suka segar atau keriput teman-teman. Nah, kalau lebih suka segar, minumlah air putih ya. Yang cukup tiap hari. Ya, air kita di Indonesia dikasih Tuhan dengan berkah bahwa dapat air juga ya gampang lah ya air. Oke ya. Jadi untuk yang gampangnya itu gampang diingat itu adalah sehari ya kita minum 8 sampai 10 gelas sehari. Ya, kurang lebih adalah 2 liter sampai 2,5 liter. Karena minum air saya minum sebentar teman-teman ya. Udah setengah jam kurang lebih agak haus juga minum. Teman-teman yang mau minum silakan minum. Sorry ya. Ya, minum air bisa biar segar teman-teman. Oke. Next adalah move, gerak. Ya, kenapa kita perlu gerak? Ya. Jadi dengan gerak adalah salah satu cara untuk bakar kalori kita. Jadi minimal sehari itu harus 3.000 sampai 10.000 langkah teman-teman per hari. Atau yang gampang 30 menit. Ya, kalau yang kerja gimana mungkin yang tanyakan, wah saya mah kerja dari pagi sampai malam, lembur. Nah, gimana geraknya? Nah, kalau seperti itu ya
kan kita lagi kerja, contoh 2 jam kerja, kan lagi istirahat. Nah, kita mungkin bisa gerak-gerak di kantor, ya kan, jalan santai dulu, keliling di kantor, kan bisa. Banyak cara lah ya untuk kita lakukan. Oke, untuk yang nomor 3 udah saya jelaskan. Sekarang yang muscle, otot. Jadi otot ini penting juga untuk metabolisme teman-teman. Makanya kalau kita tahu Adrai itu dia benar-benar kembangin ototnya. Ya, bahkan dia jelasin dari otot bisa kuatin tulang, ya kan? Karena tulangnya juga kuat, jadi tubuh kita makin sehat teman-teman, ya kan? Teman-teman kalau pernah dengar Adrai jelasin, dia jelasin seperti itu. Dan ini membantu metabolisme, ya, membantu awet muda juga dan sehat. Jadi kita perlu latihan otot, ya. Nah, latihlah otot 2 sampai 3 kali seminggu. Ini penting sesuai kemampuannya ya teman-teman ya. Jangan karena saya lagi ngomong tahu-tahu besok latihan beban 100 kilo tapi nggak pernah angkat sebelumnya ya mateng gitu ya. Kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contoh nih mulai dari 5 kilo dulu nggak apa-apa biasain. 5 kilo kalau udah bisa mungkin next 10 kilo. Intinya kan kita yang penting mau sehat kan gitu. Kayak badannya mau kayak Tomingse ya kan kemarin baru konser di Jakarta gitu kan. Nah, atau mau yang seperti apa? Yang penting yang sehat gitu kan, badannya sehat ya kan, awet muda, segar, enak dilihat gitu ya. Itu yang kita mau dan itu yang bisa kita lakukan teman-teman sebisa kita ya. Yang kelima mental. Nah, ini mental juga penting. Pikiran sehat, hati bahagia, hidup lebih bermakna. Kalau tadi joinnya lebih cepat, mungkin ada dengar lagu yang diputar ya. Lagunya juga tentang apa? Bahagia, cinta kasih, ya, berbuat baik bagi sesama, ya. Kurang lebih seperti itu kan lagunya. Nah, kita juga kan diajarkan untuk cinta kasih, berbuat kebaikan, ya. Jadi kenapa mental itu mempengaruhi berat badan dan awet muda? Karena di saat kita, saya ulang lagi, karena stres itu meningkatkan hormon kortisol. Kortisolnya naik, metabolismenya juga agak terganggu. Ya, itulah yang menyebabkan berat badan bisa naik teman-teman. Ya, karena kita stres, jadi di alarm tubuh itu bilang, wah gawat nih, ya kan? Ini lagi gawat gitu. Jadi dia minta cadangan makanan yang kita makan semuanya, ya. Dia cadangkan ibaratnya kayak konsepnya kayak untuk cadangan perang karena kondisinya tubuh menganggap ini lagi gawat gitu kan. Jadinya apa? Pembakarannya juga gak gitu kebakar di tubuh. Jadinya apa? Menumpuk, ya kan? Karena tubuh nggak tahu ini gawatnya karena lagi dikejar harimau atau gawatnya itu lagi ternyata lagi di kantor sambil gawat, sambil stres, sambil cemil, ya kan, sambil makan padang, sambil makan minuman manis, ya udahlah makin tambah gendut lah ya, makanya kurang lebih seperti itu. Sampai sini jelas? Ya, tolong chat kalau jelas. Ya, ini ada yang tanya lagi ya, dok, kenapa saya tidak diet, banyak makan tapi badan tetap kurus, tidak bisa gemuk? Maaf dok, pertanyaan di luar materi yang dibahas. Ya, nggak apa-apa, nanti kita akan jawab ya. Ada lagi dok, untuk wanita usia 50 tahun premenopause, apakah olahraga yang cocok untuk menurunkan berat badan? Ya, dan menjaga masa otot. Masalah berat badan cenderung naik terus, ya, dan sulit tidur nyenyak. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Nah, lanjut ke slide berikutnya ya. Orang yang ini ya, orang yang cepat tua itu karena umur atau karena gaya hidup? Coba teman-teman jawab ya. Ayo teman-teman silakan dijawab. Jadi orang yang cepat tua itu karena umur atau karena gaya hidup? Ya, cepat tua di sini mungkin di mukanya ya. Itu benar-benar karena umur atau gaya hidup? Ya, silakan dijawab gitu. Ada yang mau jawab? Boleh silakan. Dua-duanya. Wow, oke, bagus. Ada lagi yang beda pendapat? Ya, dua-duanya. Ada beda pendapat? Gaya Nggak hidup, Dok. hidup. Oke, gaya hidup. Oke.
Siapa lagi yang mau jawab? Silakan, silakan. Kita olahraga tangan dulu ya, biar biar gerak ya, bakar kalori. Kan materi kita kan bakar kalori ya. Gaya hidup, oke, Kiswan ya, lumayan gerak dikit, tangannya bakar 1000 kalori ya teman-teman. Banyak pikiran, stres dok, ya nggak apa-apa. Oke, berikutnya semuanya bagus ya jawabannya. Yo silakan olahraga tangan, gerak-gerak dulu tangannya ya biar seger. Ini udah mau jam 8 malam soalnya ya, tidak bahagia. Oke. Ya, jawabannya bagus ya. Oke, orang yang cepat tua itu karena umur atau karena gaya hidup? Ya, bisa dua-duanya benar juga, ya kan? Gaya hidup bisa kita ubah, tapi umur nggak bisa diubah. Misalnya nih, saya umurnya 40 tahun. Tahun ini saya ulang tahunnya misalnya Agustus. Saya nggak mau nambah lah umurnya. Nggak bisa, teman-teman. Karena waktu itu nggak bisa kita atur. Setuju ya? Jadi umur ya karena tua itu kita akan tambah tambah tua itu kan. Itu udah hukum alam. Tapi gaya hidup itu bisa kita kontrol. Hidup itu ada sesuatu yang kita bisa kontrol dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Gaya hidup itu bisa dikontrol. Bisa dibentuk habit menjadi hidup yang lebih baik ya, dari sisi makannya, aktivitas olahraganya, sisi sisi mungkin cara berpikirnya, ya kan, dengan cara berpikir yang lebih bagus otomatis semuanya pasti mengarah ke lebih bagus teman-teman. Oke, banyak pikiran dok stres, betul, kalau stres bisa bikin cepat tua, betul ya. Jadi gaya hidup juga betul, genetik, oke, boleh juga genetik. Kalau genetik udah terjadi di kita ya bohwat kan. Ada yang kita mungkin lihat ya, teman kita misalnya usia anggap eh, 40 tahun atau mungkin tiga lima, mungkin dia udah tampak lebih tua ya, mungkin secara genetiknya, tetapi ya kita bisa usahain untuk yang terbaik di dalam diri kita masing-masing. Oke ya, kita next lagi. Stres pun juga teman-teman harus pinter kelola ya. Nah, ini rahasia awet muda teman-teman. Ya, tidur cukup. Ini kan lagi Piala Dunia. Kalau teman-teman perhatiin ya, si Haaland sama si Ronaldo itu mereka benar-benar kualitas tidurnya benar-benar diperhatikan. Karena itu adalah benar-benar sesuatu yang bisa untuk membuat tubuh kita itu lebih sehat teman-teman. Karena di saat lagi tidur tubuh kita itu ibaratnya ngecas lah. HP kan perlu dicas ya. Dipakai terus low bed. Jadi kita ngecas tubuh kita kembali ya supaya lebih segar ya. Jadi makanya tidurlah sekitar 7 sampai 8 jam setiap malam. Ya, membantu tubuh memperbaiki sel. Jadi tubuh kita itu ada sel-selnya diperbaiki, hormonnya juga dijaga waktu tidur. Ya, berikutnya lagi, bikin wajah lebih seger. Nah, kalau kurang tidur sama sama tidurnya cukup, kalian bisa bandingin sendiri lah kalau kurang tidur, bangun ngantuk, mukanya seger apa enggak. Tapi kalau udah kita tidurnya enak ya, wah nyenyak banget, pasti otomatis apa? Tidur kita juga mempengaruhi besok kita mukanya lebih seger ya, teman-teman. Jadi tidurlah yang cukup teman-teman ya. Oke. Berikutnya lagi banyak bergerak. Nah, ini awet muda ya kurang lebih ya kita harus banyak gerak. Kita tadi lagi bahas problem atau masalah terjadinya berat badan gemuk. Nah, sekarang kita kasih solusinya supaya berat badannya lebih bagus dan mukanya awet muda. Nah, ini solusinya nih. Sekarang karena tadi mager, otomatis sekarang apa? Harus banyak gerak, ya. Selama bisa gerak, ya kita gerak, gitu kan. Kalau kita jalan-jalan ke Singapura, kita lihat deh, orang Singapura itu
pergi kerja aja jalannya cepet banget. Bahkan kalau kita perhatiin lift di Singapura, eskalator di Singapura cepet banget gitu kan. Mereka itu sering gerak gitu loh. Nah kalau kita, saya sendiri misalnya kan, kadang udah dari rumah naik mobil sampai suatu tempat misalnya duduk minum makan, geraknya pun kurang ya gitu. Nah ini rumah masih ada bertingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, jadi masih naik tangga. Oke ya. Jadi juga ada gerak-gerak juga. Jadi aktivitas itu penting ya teman-teman. So bergerak. Makanya saya juga itu II yang saya mungkin tadi waktu yang masih belum join, saya ulangi lagi tadi saya ketemu satu II usia 90 tahun dan secara mukanya dia kurang lebih sekitar orang yang umur 60-an. Ya, dia juga olahraga, gerak dia bilang. Ya, mungkin jalan kaki yang santai, gerak ya. Ya, di Indonesia trotoar pada hilang. Ya, ya makanya ya jadi susah gerak ya. Oke. Nah, next berikutnya. Jadi ingat teman-teman, saya ulangi lagi. Gerak 7.000 sampai 10.000 per hari. Ya, atau 30 menit. Yang gampangnya 30 menit gerak, 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 gerak ya. Oke, next. Makan yang alami. Nah, tadi ada yang bilang makan sayur udah bagus, buah udah bagus ya. Makan-makan yang sehat udah bagus. Jadi makanlah yang alami, ya, makan secukupnya. Ya, kalau makannya juga dijaga, otomatis berat badan pasti lebih stabil. Ya, teman-teman. Oke, sampai yang makan jelas. Sekarang tidak merokok. Ya, jauhinlah rokok gitu ya. Jangan rokok dan zat berbahaya karena paru-paru kalau sehat, kulitnya cerah ya. Hidup lebih berkualitas dan awet muda, teman-teman. Ya, karena paru-paru itu ada hubungan sama kulit juga, teman-teman. Ya, kalau yang belajar TCM juga di kedokteran timur pun ya, di Singsai pun juga paru-paru itu juga berhubungan sama kulit. Ya, jadi kalau paru-parunya sehat, kulitnya juga segar gitu. Oke. Next. Nah, pikiran positif. Ya, kita jaga pikiran kita supaya tetap positif. Ya, pikiran positif membuat hidup lebih bahagia, mengurangi stres, dan memperlambat penuaan. Ini juga harus kita jaga. Karena mungkin kita udah mau positif nih, sampai di luar banyak negatifnya. Nah, gimana kita mengontrol kepala kita tuh? Ya kan? Atau kita udah positif nih, tahu-tahu ada masalah yang kita gak tahu tiba-tiba muncul masalah itu. Nah, gimana kita mengontrol masalah itu? Gitu. Makanya pikiran positif benar-benar perlu kita jaga. Ya, saya ingat juga ada quotes seorang pengusaha, Aguan dia bilang, jadi di saat kita tenang, ya, kita pun rezekinya bisa lebih bagus karena di saat kita tenang kita bisa putuskan sebuah keputusan dengan lebih baik dibanding kita stres. Karena waktu kita stres, pikiran kita udah kacau. Jadi kita mau putuskan sesuatu itu mungkin bisa lebih salah dibanding kita tenang. Saya ingat banget itu coachnya Aguan yang pengusaha yang grup Sedayu Group. Ya, jadi kelola pikiran kita itu penting. Hidup itu kadang bisa ada masalah, tapi kadang masalah itu ada yang di dalam kontrol kita dan ada yang di luar kontrol kita. Ya, kalau yang di dalam kontrol kita masih bisa kita mencoba untuk menyelesaikan secara lebih bagus. Tapi ada sesuatu yang di luar kontrol. Ya, sesuatu yang di luar kontrol kita ya ya udah mau gimana gitu kan? Ya, gitu. Jadi ya gimana kita kelolanya aja gitu. Kita juga maunya nggak ada masalah gitu loh. Tapi kadang hidup tuh bisa ada masalah, mungkin masalah kecil atau masalah gimana ya. Tergantung seperti kita gimana menghadapinya teman-teman. Ya, semua juga mau hidupnya lancar, gak ada masalah gitu ya. Nah, yang keenam itu adalah apa? Banyak teman. Ya, apalagi kita dikelilingin teman-teman yang positif ya, yang membahas sesuatu hal yang bagus, yang bisa memberikan semangat. Wah, pasti kita bisa lebih semangat teman-teman, gitu loh. Ya, karena kalau kita semangat, orang-orang semangat juga ada hormon yang memicu berfungsi untuk supaya orang itu semangat juga, ya.
Dan hormon itu juga bisa membuat kita lebih awet muda. Nah, II yang tadi 90 tahun, wah cara dia orangnya itu semangat. Saya lihat ya. Jadi pas dia ngomong sama dia, wow semangat dia. Ya, teman-teman ya. Yang ketujuh, banyak tertawa. Nah, tertawa melepaskan hormon bahagia, meningkatkan imun, meredakan stres, dan membuat wajah tampak lebih segar. Ya, kayak Milvo kan ketawa, Buddha Maitreya ketawa, hahaha. Ya, kita juga belajar ya, kita juga ketawa. Jadi dengan ketawa, ya semuanya bisa menjadi lebih rileks. Ya, hormon bahagianya juga naik, ya kan, imunnya juga naik, ya kan. Pas zaman COVID kalau teman-teman ingat, ya kan, ada yang tenang aja, olahraga, meskipun kita semuanya menjaga ya, pasti kita semuanya proteksi dong. Tapi kalau udah terkena kan ada yang olahraga, misalnya kalau masih bisa ya, sesuai kemampuan masing-masing, yang bahagia, ya kan, penyembuhannya pasti lebih cepat ya dibanding yang terlalu stres. Ya, meskipun juga tetap kita masih butuh obat yang dokter lah ya, obat dokter yang dari luar gitu kan, yang untuk mendukung tubuh kita teman-teman supaya lebih optimal ya. Sampai sini jelas? Oke. Nah, jadi rawat tubuh, jaga pikiran, nikmati hidup. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Tubuh yang kita bisa jaga ya kita rawat. Pikiran ya kita usahain untuk mengontrol ke hal yang positif. Hidup ya enjoy life aja gitu, ya kan? Nah, mungkin ada yang protes, ya dok, enak enjoy life aja, belum tentu semua orang bisa. Ya, sebisa kita aja lah enjoy life-nya, ya kan? Seoptimal kita aja gitu, ya kan? Mungkin ada yang enjoy life-nya mungkin bisa lebih naik, lebih bagus. Ada yang levelnya lebih rendah, ya setidaknya kita ya ibaratnya enjoy lah gitu. Ya, ini lagi. Senyum dan tertawa adalah kosmetik alami yang tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi mungkin dari zaman batu udah ada ya senyum itu ya. Nah, dari zaman sebelum Masehi udah ada itu senyum itu, tertawa itu. Ya, itu udah dari zaman bahula udah ada. Ya, senyum dan tertawa adalah rahasia awet muda yang gratis. Benar gak gratis? Ya, kita udah dikaruniai Tuhan untuk bisa tersenyum. Itu adalah suatu anugerah yang bagus teman-teman untuk kita. Bahkan untuk bukan cuma untuk kita doang, untuk kita dan untuk sesama. Contoh deh, kalau kita ketemu orang kita senyum, orang itu pasti apa? Seneng. Bisa juga balas senyum, ya kan? Karena kita memberikan suatu hal yang positif, dia respon dengan hal yang positif juga. Jadi memberikan hal yang positif kepada orang lain, teman-teman. Nah, orang itu pun juga tubuhnya pasti ketawa kan, berarti Karena tubuhnya kalau juga senyumnya bikin sedang pasti dia nggak ditolak sama itu sekolahan kan, sedang sama bos kan, sama si yang punya yayasan. ya ya, jadi dengan senyum ya kita memberikan sesuatu yang positif kepada orang lain. Jadi tubuh orang itu juga pasti jadi lebih bagus, ya kan? Karena dengan tersenyum merangsang hormon kebahagiaan menjadi lebih banyak, teman-teman. Oke? Dan untuk tubuh kita sendiri juga pasti hormon kita kebahagiaan juga meningkat. Ya, jadi kita bagus, dia bagus. Jadi ya senyum aja teman-teman ya. Ya, senyum sebisa kita ya gitu, di tempat yang tepat dan bagus juga gitu ya, untuk diri sendiri juga bagus juga. Nah, mengapa senyum dan tertawa penting ya? Saat kita tersenyum dan tertawa, tubuh melepaskan hormon kebahagiaan. Itu tadi yang saya bilang ya, di dalam tubuh kita ada juga yang namanya hormon kebahagiaan ya. Ini hormon kebahagiaan itu ya, endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin, itu semua hormon-hormon kurang lebih untuk bekerja di kebahagiaan ya. Oke ya. Bahkan endorfin itu waktu lagi sakit pun bisa mengurangi sakit dengan endorfin itu. Ya, teman-teman. Nah, next lagi kita bahas ya. Kalau dopamin sendiri juga ya dia bisa memberikan apa? Motivasi, semangat segala macam ya. Gitu. Next ya, teman-teman. Jadi hormon ini membantu apa? Mengurangi stres. Ya, stresnya juga
supaya lebih nggak stres. Jadi kita membantu kita untuk mengolah supaya nggak stres ya teman-teman. Oke, yang berikutnya lagi adalah apa? Menurunkan tekanan darah. Jadi kalau stres, tekanan darah bisa naik. Oh, tegang ya, tegang, stres, tekanan darah naik deh. Ya, jadi kalau kita bahagia, ketawa, tubuh kita juga pasti teman-teman ngerasain lebih enak. Ya, tekanan darah juga mungkin akan sedikit turun. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, dengan hormon itu meningkat dan daya tahan tubuh juga meningkat, kita lebih fit. Jadi kalau ada virus, ada bakteri, kita lebih gak gampang sakit, gitu kan? Mau sehat kan? Ya, ketawa. Ya, oke. Tersenyum, membuat wajah tampak lebih segar dan cerah. Nah, coba teman-teman bandingin ya, foto yang orang ketawa ini sama foto orang yang lagi sedih. Pasti beda ya. Jadi kalau wajah orang ketawa pasti tampaknya seger gitu loh. Ya kan? Kayak stroberi yang lagi pasnya kan seger ya gitu. Atau misalnya anggur yang lagi segernya kan bagus ya gitu loh. Tapi kalau lagi sedih ya mukanya juga jadi kurang lebih seperti itulah. Oke? Yang kelima itu membantu tidur lebih nyenyak. Nah, ini mau tidur lebih nyenyak ya, kurangi juga stres ya teman-teman. Kurangi stres, jadi ketawa bisa bikin tidur lebih nyenyak. Jadi yang bisa ketawa ya ketawa, ya kan? Ketemu teman, ketawa-ketawa kan enak juga kan? Nah, itu juga bisa membuat tidur kita lebih nyenyak. Nah, siapa yang mau tidur nyenyak? Ketawa ya, teman-teman ya. Oke. Nah, coba kita senyum bareng-bareng, nah ketawa, hahaha bareng-bareng gitu kan? Yo, yang di rumah, yang bisa buka videonya, yang nggak bisa buka nggak apa-apa. Ayo kita ketawa bareng-bareng, hahaha gitu kan? Atau tersenyum. Nah, supaya rileks teman-teman. Jadi semoga malam ini teman-teman tidurnya bisa lebih nyenyak ya setelah seminar ini. Oke, mau kan tidur nyenyak? Ketawa dulu ya, tertawa dulu, gitu ya. Oke ya. Oke, next. Ya, ini intinya adalah membangun habit itu. Jadi kembali lagi ke habit. Habit kalau benar, maka pasti berat badannya juga akan lebih bagus, ya. Tubuhnya juga pasti akan lebih awet muda. Jadi membentuk habit itu penting, ya, teman-teman. Habit perlu dibentuk. Jadi kalau 3 bulan kita udah melakukan sesuatu yang itu akan menjadi kebiasaan. Mungkin pertama berat, kayak kita gym. Mungkin pertama angkat 5 kilo aja, wow, kok berat ya. Tapi lama-lama 5 kilo itu ringan gitu loh. Sambil ketawa pun juga sambil bisa angkat ya. Nah, tapi habis itu udah biasa bisa lagi 10 kilo. Ya kan? Itu hebatnya tubuh kita. Udah biasa 10 kilo, wah 10 kilo jadi ringan ya. Angkat lagi 15 kilo. Ya, itu tubuh kita itu canggih teman-teman. Ya, super super canggih, hebat. Jadi tersenyumlah, tertawalah, ya. Ingat jalan kaki juga, tidur yang cukup, makan sayur, minum yang cukup juga, ya. Yang gampang minum adalah 8 sampai 10 gelas sehari. Oke? Dan bersyukur, ya. Dengan bersyukur juga muncul dari itu ada bersyukur membuat hati bahagia. Hati kalau bahagia berarti apa? Ya, makin sehat karena hormon yang kebahagiaan pun meningkat, ya kan? Pikiran positif, hidup lebih tenang serta bermakna. Ya, teman-teman, kita usahain supaya hidup kita lebih bermakna, teman-teman ya. Oke? Sampai sini jelas? Kebiasaan baik setiap hari kunci awet muda alami. Ya, teman-teman, ini yang kita bisa lakukan untuk awet muda, ya kan? Gitu. Selain yang di luar lah, teman-teman misalnya ke klinik, ya kan, atau yang dari dokter punya, itu kan tambahan. Tapi ini yang kita bisa lakukan, sehari pun kita bisa lakukan untuk supaya awet muda dan sehat.
Salam sehat teman-teman. Yuk, yang mau sehat, tulis sehat, 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 sehat. Yuk, silakan, silakan ditulis sehat, 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 sehat. Ya, silakan ditulis olahraga jari dulu teman-teman. Ya, sehat, sehat, bagus. Yuk, yang lain olahraga jari dulu nih, biar gak ngantuk. Ya, ini udah jam rawan nih, jam 8 ya. Ya, yuk, sehat-sehat. Yang lain yang baca kan juga bagus nih. Kita memberikan sesuatu yang positif kepada sesama juga. Yuk, silakan lanjut. Ya, salam sehat selalu. Oke, good dari Mega. Ya, ini si Indonesia nih, sehat. Oh, good. Yuk, yang lain, teman-teman, silakan chat biar seger lagi. Ya, yuk, silakan, silakan chat, 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 chat. Sehat, 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 sehat. Semoga saya doain teman-teman juga sehat, saya sehat, kita semua sehat dan bahagia. Oke? Ya. Salam sehat selalu. Oke, good. Oke, good life from New York. Wow. This Zoom sampai ke New York teman-teman. Dahsyat ya. Itu se-Indonesia loh, ya. Mantap ya. Oke, luar biasa sehat. Oke. Mantap ya. Semoga kita sehat selalu teman-teman, untuk teman-teman juga dan saya dan keluarga ya, dan keluarga teman-teman juga, kita semua sehat dan bahagia. Amin. Ya, lamu cepet. Next. Terima kasih teman-teman. Ini udah jam 8 lewat 7 menit. Sekarang kita gantian jawab pertanyaan ya. Ini pertanyaan tadi udah banyak nih. Kita naikin lagi, kita jawab satu persatu. Ya, boleh, boleh sampai tekan sehat bahagia. Wow, good, good, bagus. Kita kita ini lagi ya. Kita jawab chat ya satu persatu. Ya, tapi yang pertama chat ya. Atau lim. Ya, tapi gagal. Oke lah. Semoga sesi kali ini setidaknya memberikan informasi ya yang berguna untuk Ato ya. Oke, 8 bulan kurus, hanya gaya hidup agak kurang baik ya. Saya turun 10 kilo dari 92 menjadi 82. Wow, hebat. Hmm, ya. Dok, mohon tips menaikkan berat badan. Oke, kita jawab pertanyaan ini. Tips untuk menaikkan berat badan. Sebenarnya logikanya mau turunin berat badan atau mau naikin berat badan logikanya sama aja. Ya, secara basicnya sebenarnya sesuatu kalau kita misalnya sebenarnya sih konsepnya sama. Yang gampang itu adalah ini. Kita kembali lagi ke slide yang ini ya. Ini, teman-teman. Slide-nya jelas ya. Bisa lihat. Ya, konsepnya ini, teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau naikin berat badan, ya makan harus lebih banyak. Terus pertanyaannya gimana kalau saya nggak secara makan? Ya mungkin dengan makan makanan yang lebih bergizi, yang kalori yang masuk lebih banyak, ya kan? Atau mungkin makan sesuatu yang teman-teman suka dulu, selama itu bagus, ya, yang nggak merusak merusak tubuh, ya silakan makan nggak apa-apa, gitu ya. Ya jadi makanlah kalori yang masuk harus lebih banyak dari yang keluar. Jadi mungkin sekarang makannya anggaplah nggak terlalu banyak banget ya, pelan-pelan ditingkatin karena lambung kita kan juga bisa elastis ya. Jadi pelan-pelan aja, nggak usah langsung ya, gitu loh. Bertahap teman-teman, lama-lama tingkatin, tingkatin sampai lihat nih berat badan udah mulai naik, aktivitas fisiknya juga udah bagus ya, senyumnya juga udah bagus ya, dan segala macam yang tadi kita bahas 5M udah bagus semuanya. Berarti berat badannya pelan-pelan mulai naik, ya kan? Udah mulai naik, mungkin udah ideal. Nah, di saat ideal itu ya harus pintar menjaga juga. Karena di saat ideal kalau nggak menjaga dia akan naik, 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 naik gitu. Karena kita udah mau naikin berat badan kan intinya adalah kalori yang masuk tuh harus lebih besar dari yang keluar. Nah, kita berarti udah lagi terapin seperti itu kan.
Nah, berarti setelah berat badannya udah ideal, rasa ideal, berarti mulai lagi sesi berikutnya. Sesi untuk adalah menyeimbangkan kalori yang masuk dengan yang keluar, teman-teman. Biar berat badannya ideal. Karena kalau udah dari kurus, dihajar terus berat badannya udah ideal, terus pas ideal masih gak sadar nih, udah ideal, hajar terus dari kurus jadi tambah gemuk nih. Jadi kalau udah gemuk muncul masalah juga, gitu kan? Ya nanti malah turun lagi gitu kan. Jadi konsepnya adalah ini teman-teman, rumusnya simple ya. Kalau mau intinya adalah menjaga kalori yang masuk dan yang keluar. Ini simple ya, simple dan gampang dimengerti. Jadi contoh nih untuk yang mau gemuk atau yang kurus juga, saya udah makan nih, kok udah makan makan makan, 3 bulan ini kok saya tambah gemuk ya. Wah, berarti ada sesuatu yang tidak beres nih dari pola makan kita, aktivitas fisik kita, ya kan? Atau karena apa? Tadi kayak faktor-faktor yang kita bahas itu, ya mungkin kita cerna satu persatu gitu loh. Mana yang bisa diperbaiki, diperbaiki untuk menjaga berat badannya supaya apa? Ideal dan awet muda. Yang semua orang mau. Itu yang masih bisa kita kontrol. Oke, terjawab ya. Nah, ini sekarang kita jawab lagi yang berikutnya. Dari Vivi. Vivi dari mana ya? Ini se-Indonesia ya. Terjawab ya, Vivi ya. Sekarang Maria. Berat badan gampang naik, padahal makan sedikit 8 sendok. Ya, nasi cuma 8 sendok doang, loh, bisa dihitung loh. Tuh ya. Banyak makan sayur, jarang makan gorengan. Ini udah bagus sebenarnya. Ya, setiap pagi jalan kaki 30 menit. Oh, tadi udah bagus. Kenapa ya, Dok? Berat badan gampang naik. Oke, kita bahas lagi, kita satu persatu ya, yang bikin berat badan naik. Jadi kalau udah lakuin seperti itu, mungkin exercise yang jalan pagi 30 menit mungkin harus ditambahin, ya kan? Jumlah langkahnya kan kita kadang nggak juga gak hitung ya, yang mungkin harus tambahin juga dengan aktivitas yang fisik. Ya, kalau nggak pernah gym segala macam ya jangan langsung berat gitu kan. Mulai dari push up mungkin sekali atau mungkin mungkin pull up ya. Pull up sekali ya, pelan-pelan aja pelan-pelan. Jadi nggak harus langsung. Saya sendiri pun di rumah itu ada pull up-nya loh. Nah, saya tunjukin ya. Ini nih. Tuh. Saya ada bikin pull up di rumah juga. Jadi saya pun sering pull up teman-teman tuh lihat. Nah, pull up ini pun bagus juga loh. Ya, bagus untuk tubuh kita juga. Saya juga pull up. Nah, kalau yang nggak biasa pull up mungkin sehari ya sekali dulu gitu kan. Pelan-pelan semuanya kan butuh proses ya, teman-teman. Masak aja butuh proses, ya kan? Apalagi yang lain, ya kan? Ibu-ibu kalau kita masak kan pertama potong sayur dulu, rebus, butuh proses sama juga hidup kita. Yang kedua mungkin makannya udah bagus. Kenapa? Mungkin nggak sadar minum minuman manis. Nah, ini adalah kadang sesuatu ini ibaratnya apa ya? Pencuri pencuri untuk naikin berat badan yang tanpa kita sadarin. Gitu. Itu bikin naik, tapi kita nggak sadar. Wah, tahu-tahu ternyata kalorinya sih lumayan loh, apalagi minuman-minuman manis seperti itu. Itu kan nggak bikin kenyang juga. Udah minum yang manis-manis, habis itu makan lagi mungkin biasa makanannya, tapi manis-manis terus yang lain. Mungkin tuh penyebabnya juga bisa, ya kan? Itu banyak faktor ya. Gerak mungkin udah bagus. Nah, coba sekarang di tidurnya udah bagus belum? Ya kan? Dan ini kalau boleh tahu, Maria umurnya berapa? Soalnya dari umur juga pengaruh pada metabolisme di tubuh kita. Ya, jadi umur kalau udah 30 tahun, ya tiap 10 tahun ke depan kalau kita nggak ditambah dengan aktivitas fisik, ya yang tadi saya bilang itu metabolisme kita itu akan turun karena ototnya turun. Jadi dalam satu dekade itu mungkin bisa turun sekitar 3 sampai 8% teman-teman. Jadi aktivitas itu penting ya. Latih-latih fisik yang simpel-simpel aja sesuai kemampuan masing-masing ya. Ini ingat aktivitas fisik itu harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Gitu. Jangan dipaksakan. Oke?
Nah, kalau kita udah tahu penyebab ini, ya kita tinggal perbaiki aja. Kita misalnya kurangnya di mana, kita bisa perbaiki dari penyebab dari berat badan naik. Oke, Maria terjawab ya. Saya next lagi ke pertanyaan berikutnya. Dok, kenapa saya tidak diet, makan banyak tapi badan tetap kurus? Wah, tidak bisa gemuk. Nah, ini kalau yang gemuk pasti seneng ini. Waduh, enak banget lu hoki loh, gitu kan? Sylvia mah hoki loh bilangnya. Maaf dok, pertanyaan di luar materi yang dibahas, nggak apa-apa. Ini berat badan mau kurus mau gemuk kan, ya itu eh, oke lah akan kita bahas itu gak masalah ya. Jadi mungkin Sylvia termasuk yang orang beruntung, metabolismenya mungkin masih bagus ya. Jadi ada orang metabolismenya bagus, makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk gitu loh ya. Asal jangan ada cacing di perut aja ya. Ini bercanda doang ya teman-teman. Ya mau tahu di perutnya ada naga gitu kan. Habis dimakan langsung dimakan sama Kenapa naga makan ya. obat cacing nggak keluar? Hah? Tetap makan obat cacing juga nggak ada itu tetap aja Oh tetap ya masih ini bercanda doang, bercanda. Jangan serius ya. Iya, nggak Bercanda, bercanda. Ya, tidak. bercanda ya. Ya, kalau udah minum obat cacing bagus juga ya. Anak-anak kadang kan sekolah dikasih obat cacing juga ya. Tadi just bercanda doang ya teman-teman. Jadi ya metabolismenya mungkin bagus gitu kan. Atau mungkin makan banyak tapi badan kurus. Ya kan mungkin kegiatannya berat, aktivitasnya. Ya kan balik lagi ke sini. Logikanya sama sama juga nih. Nah, aktivitasnya mungkin geraknya bagus nih. Ya, Sylvia ini mungkin orangnya suka gerak. Jadi kan sehat tuh. Jadi kalori yang masuk kan banyak tuh, makan banyak tapi berat badan kurus. Mungkin makannya banyak, ya. Atau mungkin apalagi minum air putihnya bagus. Mungkin orangnya bahagia, ya kan? Senang aja, jadi gak ambil pusing. Ya, bisa Iya, juga. banyak gerak sama aktif. Nah, ya kan? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Atau mungkin ada latihan juga, ya, yang simpel-simpel lah. Mungkin angkat beban, yang simpel-simpel atau apa yang kita bisa melakukan sehari. Jadi intinya seperti itu, ya. Kalau makan banyak tetapi badan tetap kurus, kembali lagi ke konsep ini, ya. Makannya itu banyak tetapi kalau yang keluar itu juga sama, makanya berat badannya nggak nambah. Jadi logikanya ini juga konsepnya ini. Ini teman-teman sebenarnya kuasai konsep ini aja ini udah bisa kok ini. Kan gampang ya. Kalori yang masuk dan kalori yang keluar yang penting seimbang. Kalau kalori yang masuk itu lebih banyak dari yang keluar, otomatis apa? Gemuk Selama. ya. Logikanya itu simple. Kalau yang masuk itu lebih dikit daripada yang keluar, Kamu terlalu banyak, gimana? Kurus. harus dikurangin. Logikanya itu. Oke, terjawab ya, si Sylvia ya. Oke, Iya. kita next lagi. Thank you ya. Ya. Oke, dok, saya wanita usia 50 tahun, ya premenopause, apakah olahraga yang cocok untuk menurunkan berat badan dan menjaga massa otot? Masalahnya berat badan cenderung naik terus dan sulit tidur nyenyak. Ya mungkin lagi premenopause, mungkin ada pengaruh di hormon juga ya. Ya, kita lakukan sebisa kita juga, yang penting olahraga aja. Olahraga dan kembali lagi ke konsep ini juga logikanya. Logikanya konsepnya ini ya. Jadi tidur cukup. Jadi tapi saya tidurnya susah. Ya kan susah tidur ya. Mungkin dengan ketawa atau mungkin dengan olahraga bisa bikin tubuh mungkin karena udah aktivitas mungkin udah agak capek di pas malam tidurnya mungkin bisa nyenyak ya kan. Kalau pikiran kita mungkin juga lagi banyak pikiran atau gimana ya coba kita lebih mengontrol pikiran kita. Meskipun menopause memang secara hormon memang ada perubahan juga ya penyesuaian. Jadi contoh kayak orang ABG lah dari anak kecil ke ABG kan penyesuaian hormon juga ya. Jadi dari yang udah lepas dari ABG contoh ke wanita yang udah lepas dari ABG juga beda. Menopause juga beda itu suatu penyesuaian nggak apa-apa ya. Yang penting yang kita bahas malam ini
tidurlah cukup, ya, banyak gerak, ya, banyak gerak itu mungkin bisa membantu tidurnya supaya lebih enak. Oke, makannya mungkin juga dijaga ya, pikiran positif ya, usahain untuk berpikir positif ya. Mungkin bergaul sama teman-teman juga boleh, bergaul sama teman-teman yang positif ya. Ini kan juga ketawa-ketawa kan juga menaikkan hormon yang saya tadi bilang apa? Hormon kebahagiaan ya. Gitu. Lihat Milo, oh ketawa, hahaha, ya kan? Itu hormon kebahagiaannya juga bagus, ya kan? Lihat teman, teman ketawa, kita ketawa, teman senyum, kita senyum, kan enak, enjoy hidup ini, ya. Oke, cukup ya. Ya, sekarang kita ke berikutnya. Ya, genetik ya betul sih, genetik bisa salah satu penyebab juga ya. Tapi apa yang bisa kita kontrol ya kita coba untuk berusaha mengontrol yang terbaik yang sebisa yang kita bisa lakukan. Baik lagi yang saya bilang, hidup itu ada yang kita bisa kontrol, ada yang di luar kontrol kita. Ya, kalau yang kita masih bisa kontrol ya kita lakukanlah sebisa yang kita bisa. Ya, teman-teman. Gitu. Kadang hidup umur aja kita kadang juga gak tahu kan, itu ya kembalilah ke Tuhan ya. Tapi yang kita bisa mengontrol ya kita kontrol sebisa yang kita lakukan sebaik mungkin. Contoh kalau pola makan kan kita bisa mengontrol. Olahraga kan kita bisa berusaha sebisa kita. Pikiran positif, udah positif tak tahu muncul negatif ya kita coba berusaha sebisa kita. Ya kan? Dari yang mungkin kita biasa aja mungkin kita mencoba untuk ketawa atau tersenyum kan itu sesuatu yang kita bisa melakukan ya teman-teman. Ya, itu maksudnya sesuatu yang kita bisa mengontrol. Next, saya jawab lagi. Memiliki berat badan ideal dan tetap awet muda adalah impian banyak orang. Menurut dokter, apa kunci utama untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan penampilan agar tetap prima, awet hingga lanjut usia lanjut? Terima kasih ya. Oke, ini udah terjawab kurang lebih yang kita bahas lah ya. Jadi kalau mau gampangnya ingat 5M. Ya, ringkasannya 5M ini. Ya, 5M itu apa? Makan yang benar. Oke, teman-teman, yuk bantu ketik 5M biar ingat. Jadi dari pengalaman kalau kita ketik pun, nulis pun bisa bantu kita ingat 5M. Jadi teman-teman udah ingat tuh. Saya slide udah saya tampilin, jadi biar teman-teman ingat. M yang pertama itu apa? Teman-teman tolong klik 5M, jadi saya tahu bahwa teman-teman masih belum tidur. Soalnya ini jam tidur, ya. Anak-anak juga ada besok udah sekolah ya. Bangun pagi, ya. M yang pertama itu adalah makan benar, ya. Yuk, M ya. Makan benar. Klik aja 5M, yuk sambung lagi teman-teman. Yang kedua, minum air secukupnya. Ya. Sehari 8 sampai 10 gelas. Ayo lanjut teman-teman, silakan tulis lagi. Yang ketiga adalah move. Ya, gerak, 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 gerak. Ya, kita masih bisa gerak, geraklah. Oke. Yang keempat, muscle. Jadi perlu latihan otot juga teman-teman, latihan otot sebisa kita. Kita perlu latihan otot sebisa kita sesuai kemampuan kita. Jangan dipaksakan teman-teman ya. Ingat, jangan dipaksakan. Yang kelima, mental. Mental berusaha untuk mengontrol sebisa kita. Mungkin dok, saya orangnya kadang overthinking. Gimana? Ya, cobalah mulai dari sebisa kita. Sebisa kita aja gak apa-apa. Ya, pelan-pelan nanti akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Gitu. Ya. Oke, ayo silakan 5M, 5M, 5M ketik-ketik lagi. Olahraga jari, olahraga jari. Ya. Biar teman-teman ingat apa itu 5M. Jadi hari pertemuan hari ini teman-teman dapatlah 5M, yaitu makan benar, minum air putih, ya, move, muscle, dan yang keempat mental, yang kelima mental. Ini penting. Ini kan gampang diingat kan? Oke, next lagi berikutnya. Tunggu tadi sampai mana nih? Oke, resep awet muda konsumsi antioksidan. Oke, betul, setuju saya ya. Sayur-sayur segala macam ya dimakan lah ya teman-teman antioksidan.
Memang betul dari saya setuju banget ya dengan Vivi. Makan antioksidan. Good. Next, pertanyaan berikutnya. Apakah punya berat badan ideal bisa mencegah kena saraf kejepit, Dok? Dan sebenarnya apa penyebab saraf kejepit dan cara pulihnya, Dok? Oke. Pertanyaan dari Skystar. Oh, Skystar. Oke. Jadi gini, kita tahu dulu apa itu saraf kejepit. Jadi di tulang belakang, ya. Ini posisi ya, saya gimana ya? Nah, di tubuh kita itu ada yang namanya tulang belakang, ya, tulang belakang ini teman-teman. Kita semua punya. Itu dari tulang ekor sampai ke leher. Itu namanya tulang belakang, ya. Oke. Dibagi ada yang namanya servikal itu bahasa kedokteran lah ya. Ya, ada yang lumbal, intinya susun tulang-tulang. Jadi bayangin tulangnya ini tangan saya, tunggu kameranya yang pas mana. Nah, jadi di situ itu tulang. Ya, tulang belakang susunannya tulang seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya. Naik turun. Nah, di tengah-tengah celah ini itu ada namanya saraf. Saraf ya, di muncul situ ada namanya saraf. Di antara tulang ini yang kesusun di tulang belakang ya, itu ada yang namanya saraf. Jadi dari tulang ekor sampai leher itu tulangnya bertumpuk seperti ini. Susun sampai ke atas. Ya, saraf kejepit itu adalah di antara tulang ini itu posisinya itu agak sedikit kejepit dibanding biasanya. Mungkin biasanya seperti ini, agak kejepit. Nah, tergantung berat ringannya. Ada yang kejepitnya parah, ada yang kejepitnya ringan. Jadi saraf kejepit itu pengaruhnya apa? Biasanya itu sampai di kakinya kayak berasa agak baal. Nah, sekarang apa penyebabnya saraf kejepit? Ya, jadi saraf kejepit itu bisa karena orang gym, teman saya yang gym juga pernah karena gym salah posisi angkat, jadi saraf kejepit, teman-teman. Ya, atau mungkin nggak sengaja angkat galon atau apa, atau mungkin angkat sesuatu yang berat, atau posisi tidak benar, itu bisa saraf kejepit. Ya, jadi mempunyai berat badan dia bisa mencegah, bisa mencegah, bisa intinya kalau berat badannya terlalu berat kan tekanannya juga berat ya. Tapi sebenarnya penyebab kejepit itu adalah ini posisi tulangnya ini, ya. Posisi tulangnya ini agak sedikit sambungannya sedikit mepet seperti ini. Jadi saraf yang keluar ini kiri kanan nanti keluar saraf loh, sebelah kiri sebelah kanan keluar saraf loh. Jadi kalau sarafnya yang tanpa mempersarafin yang di kaki, kalau kena yang di kaki ya berarti kakinya bisa baal karena sarafnya terjepit. Kalau yang kena yang di tulang belakang yang di dekat leher ya mungkin di lehernya bisa kena juga. Ya. Jadi konsep dari tulang kejepit itu seperti itu, teman-teman. Ya, jadi kita harus mencegah dengan apa? Mencegah dengan cara angkat barang harus benar. Itu penting. Angkat barang harus benar. Ya, mungkin kalau nanti cara angkat barangnya mungkin kita akan bahas lagi lebih mendalam cara angkatnya, ya. Cara angkatnya kalau kalau harus benar juga teman-teman. Cara angkat kalau salah itu bisa memicu terjadinya ya saraf kejepit di posisi cara angkatnya, ya. Mungkin saya agak peragain. Nah, kalau orang angkat barang dengan posisi seperti ini, ya, jadi ini dia tulang belakang, wah, udah mau itu ya, habis. Ya, jadi intinya cara posisi angkat harus benar, teman-teman. Ya, posisi angkat barang yang bisa menyebabkan terjadinya saraf kejepit. Dan apa sebenarnya penyebabnya? Udah terjawab ya. Cara pulihnya gimana, Dok? Nah, tergantung sikon nih. Cara pulihnya ada yang sampai dioperasi. Ya, ada yang ringan mungkin dengan terapi, ada yang saraf kejepit dia berenang mungkin bisa membantu juga, ya. Pull up yang tadi saya bilang juga mungkin juga bisa membantu juga, tergantung berat ringannya ya. Kalau udah berat ya ya harus dioperasi. Ya, jadi saya tahun
eh, 1,5 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih di Januari, ada teman saya juga yang kena saraf kejepit. Jadi pas lagi di rumah, tahu-tahu duduk, habis duduk nggak bisa bangun, habis itu dibawa ke rumah sakit, ya, dicek sama dokter ternyata saraf kejepit. Karena saraf kejepit, otomatis kasusnya dia udah harus dioperasi, jadinya dia dioperasi, teman-teman, ya, dia jadinya perlu dioperasi. Jadi tergantung kasus ya. Oke, Sky Star terjawab ya. Jocelyn, ini udah jam 8.30, kita lanjut atau gimana ya? Kita habisi Cik, ini pertanyaannya aja, dokter. habisin aja ya. Iya, Ya, kita tutup pertanyaannya di Limusman ya. Masih ada sekitar 3 pertanyaan. oke, Masih oke. 4 sih. Mungkin kita jawab secara singkat dan cepat aja, dok. Oke, singkat ya Oke, berikutnya ya. ya. Pak Dokter, izin bertanya, saya sering berdahak setiap pagi, tapi tidak batuk, berat badan saya turun. Apa limpa saya bermasalah ya? Terima kasih. Nah, ini penyebabnya harus dicek ke dokter dulu ya, teman-teman. Ada yang kasusnya itu dia alergi aja. Jadi pagi-pagi contoh pilek ya, namanya rinitis alergi. Jadi tiap pagi kalau kedinginan segala macam dia muncul semacam pilek, habis itu udah sembuh. Terus ini juga berapa lamanya, lebih baik sih kontrol ke dokter. Terus berat badan saya turun. Nah, kalau turun harus curiga sesuatu juga nih. Ini ada banyak penyebab juga yang menyebabkan berat badan turun. Jadi ada batuk dan berat badan turun. Dan ini udah berapa lama juga ya. Ada demam apa enggak juga gitu kan. Ada berkeringat enggak gitu kan. Nah, ini sebaiknya ke dokter. Apa limpa saya bermasalah? Ya, saya belum bisa menjawab limpa bermasalah apa enggak. Tapi sebaiknya sih ke dokter. Ya, kalau limpa, kalau di kedokteran Cina, limpa berhubungan sama di lambung. Ada berhubungan. Jadi eh, ada berhubungannya kalau posisi di kedokteran timur. Karena saya ada belajar sing saya juga kan. Jadi timur pun saya juga sedikit banyak ngerti. Oke, yang simpelnya nih ke dokter lah. Dok, kalau kalori Hmm. tersimpan berlebih, bisakah timbun suatu penyakit? Ya, kalau berlebih ya tambah gemuk. Ya, apalagi muncul gula. Ya, apalagi makan gula banyak, apa yang kita kenal diabetes mellitus. Orang awam namanya penyakit gula. Nah, penyakit gula ini bisa kemana-mana. Dan penyakit kalau kena gula juga membuat pembuluh darah lebih gampang tersumbat. Nah, kalau tersumbat, ya tersumbat di jantung, ya kena di jantung. Tersumbat di kepala, ya tersumbat di kepala bisa bikin stroke. Ya kan? Kalau sampai parah banget di mata, bisa bikin mata buta. Ya, jadi ini banyak faktor. Ya, benar-benar harus menjaga penyakit gulanya kita, gitu. Penyakit kolesterolnya kita. Jadi itu harus terkontrol. Intinya itu sih. Oke, yang berikutnya, dok, kita satu hari boleh konsumsi telur rebus berapa biji? Wah, ini saya jawabnya agak susah juga, soalnya banyak banyak apa ya, banyak konsep gitu loh, ya, banyak konsep gitu loh. Jadi ya untuk pastinya juga saya susah jawab ini. Kayak konsepnya ada yang 1 biji lah sehari, ada yang macam-macam gitu ya. Oke, saya suka minuman manis dok, tidurnya cuma 3 jam setiap hari. Nah ini supaya bisa lebih baik lagi ke depan ya setelah ikut seminar ini. Nah Pak, kalau makan gandum, oh bagus nih, langsung campur ke makanan tanpa masak, apakah boleh? Ya, oat gitu ada yang dikasih air panas atau dia air panas aja udah bisa kok aduk-aduk seperti itu ya. Ada oat yang harus dimasak juga setahu saya. Tergantung kita belinya ya. Ada yang jenis harus dimasak dulu. Ada yang jenis kita campur air panas saja. Itu bagus sih. Tadi sore II yang
tadi usia 90 tahun cerita ke saya dia juga juga makan kuat ya, bagus ya. Oke, terus makan benar, minum air putih, oke. Dok, kalau kondisi tubuh sering merasa gemuk, merasa ngantuk, Dia lagi mau sibuk katanya. mau tidur, masalah Oh, maksudnya kesehatan, mohon pencerahan. Kondisi tubuh sering merasa ngantuk, mau tidur, masalah kesehatan apa? Oh, mau pencerahan. Ya, tubuh sering mengantuk. Nah, kita kalau mau lebih lengkapnya, mending cek fisik sih. Ya, medical check up ya, itu lebih lebih jelas. Entah ngantuknya kurang oksigen atau kayak gimana, kayak kita harus tahu tahu juga. Atau misalnya ngantuknya ternyata lagi jam 3-an misalnya, tahu-tahu, wah saya lagi ngantuk ya, itu biasa aja, itu mah sehat aja. Saya juga pernah kok jam 3 ya kan, atau jam 2 itu jam rawan saya, wah saya ngantuk juga, tapi kan kondisinya sehat, nggak apa-apa ya, bisa juga ngantuk gitu. Kalau ngantuk solusinya apa? Ya mungkin lagi ngantuk jalan-jalan dulu, ya kan? Karena kalau posisi duduk ya makin ngantuk, ya mungkin jalan-jalan. Karena kalau dengan kita jalan kan otomatis kita tadi lagi kembali lagi ke 5M. Oke, next berikutnya. Saya mau berbagi pengalaman dan mau bertanya apa ada hubungan antara sindrom metabolik dan gaya hidup dengan penyakit degeneratif. Oh ya ada teman-teman ya, ya penyakit degeneratif ya ada kayak hubungan sindrom metabolik dan gaya hidup yang metabolik. Oh bisa ada bisa enggak juga sih ini mah. Degeneratif kalau degeneratif kan karena proses penuaan segala macam-macam lah degeneratif itu. Ya, jadi ini bisa ada bisa enggak juga ya. Sindrom metabolik kan ya karena metabolisme kan, sindrom karena metabolisme ya gitu. Jadi bisa ada bisa enggak ya. Oke, itu Jocelyn terjawab semuanya ya. Oke, terjawab. Thank you. Terima kasih Pak Dokter. Ya, thank you semuanya. Terima kasih Pak Dokter Ludison Lu. Ini untuk saudara Kisman Hora lagi raise hand, tapi udah disampaikan pertanyaan lewat kolom komentar dan udah dijawab ya sepertinya ya. Ya, Oke. Oke, kalau begitu demikian untuk acara webinar kita pada malam hari ini. Oke, belum terjawab semua. Jadi ini apakah mau open mic-nya biar kita bisa langsung sampaikan pertanyaannya atau yang masih mengganjal boleh langsung kami yang persilahkan mengganjal untuk open nanti mic. bisa ngecek saya juga lah ya. Ntar boleh itu ngecek aja ya. Oke, terima kasih ya Ya, dokter udah meluangkan. ya. Mungkin belum selesai dengan pertanyaannya, boleh langsung kontak dokter Ludison. Tadi di awal PPT kita udah ada tampilin untuk Instagramnya dokter ya. Nah, tuh Bapak Ibu boleh follow dan boleh Eh, tanya juga melalui DM. ya, atau mungkin minta ke Miami atau Jocelyn juga boleh sih. Ya, Oke, saya kasih oke, nomor telepon saya aja deh. Kalau yang mau tanya boleh. Ntar saya chat di kolom komen aja ya. 08 oke. Jarang banget Bapak Ibu kita punya kesempatan untuk konsultasi nih dengan dokter Ludison. Berbagi nomornya. Terima kasih. 081798755772 ya. Ya, saya jawab sebisa saya ya. Karena ilmu Oke. kedokteran itu luas ya. Jadi saya sebisa saya ya, bukan saya jawab yang saya bisa. Tuh. Thank you semuanya. Oke, Bapak Ibu, ini nomornya udah diberikan. Bapak Ibu boleh mencatat dan boleh menghubungi secara pribadi untuk Dokter Ludison. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih karena telah meluangkan waktu. Terima kasih juga kepada Dokter Ludison yang sudah membagi informasi kepada kita sangat luas. Pada malam hari ini kita mengupas bersama tentang rahasia diet dan berat badan ideal. Oke, sebagai penutup kegiatan pada malam hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Dipersilahkan kepada admin, operator untuk. Oke, sepertinya ini layar juga belum tampil. Saya langsung bacakan aja ya Bapak Ibu untuk pengumuman kita yang pertama.
itu ada acara Vegan Festival Banten. Tentunya bakalan banyak banget acara dan makanan itu nanti ada di tanggal 29 dan 30 Agustus 2026 di Tang City Mall. Nah, untuk acara kita yang kedua, pengumuman yang kedua itu ada vegan festival juga. One Word, One Pulse, The Harmony of Vegan Living. Itu acaranya 1 minggu, Bapak Ibu, tanggal 29 September sampai 4 Oktober 2026. Tempatnya di Mall Taman Anggrek. Nah, jadi yang pertama tadi bulan Agustus di Tang City, yang kedua di Taman Anggrek Mall. Oke, mungkin sekian saja untuk pengumuman kita pada malam hari ini. Selanjutnya, oke, kita mau minta ketersediaan Bapak Ibu untuk mengabadikan momen kita malam ini. Silahkan untuk open cam-nya semuanya. Oke, biar semakin saling mengenal, saling tahu satu sama lain. Oke, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Thank you semuanya. Foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik demikian untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Ditunggu untuk kegiatan webinar kita selanjutnya. Bapak Ibu pastikan kehadirannya di webinar kesehatan kita lainnya. Terima kasih banyak untuk Dr. Ludisan dan semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima Yo, kasih, terima kasih. Terima dokter. kasih. Terima kasih Sampai semuanya. bertemu kembali. Terima Salam kasih. sehat selalu. Amin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan Zoom ya.